Baik, perkenalkan nama saya Bichandro Gibran Panjaitan dari kelas PSIK 4C dengan NIM 42435500005. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari bab 1 sampai bab 6 yaitu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dari buku ini, buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Nah, langsung saja kita masuk ke bab pertama. Di bab pertama ini eh, materinya tentang ilmu sosial dan budaya dasar. Jadi ini dasarnya. Jadi ISBD adalah mata kuliah yang membantu kita memahami bagaimana manusia hidup dalam masyarakat dan budaya. Setiap orang memiliki nilai dan cara berpikir yang berbeda-beda, sehingga kita diajak untuk lebih menghargai perbedaan dan bersikap toleran. Lewat ISBD, kita juga belajar melihat masalah sosial secara lebih bijak, tidak langsung menilai, tetapi memahami penyebab dan dampaknya. Intinya, ISBD membentuk kita menjadi pribadi yang bukan hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga bijak dan peka terhadap sesama. Nah, lanjut kita ke bab 2. Di bab 2 ini materinya tentang manusia dan kebudayaan. Nah, di bab 2 ini kita eh, dapat mengerti bahwa manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi yang membuatnya mampu berpikir, mencipta, dan menilai. Dari kemampuan tersebut, lahir kebudayaan seperti bahasa, adat, norma, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi dan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, seiring perkembangan zaman, kebudayaan bisa berubah karena pengaruh luar maupun tuntunan kebutuhan baru. Oleh karena itu, manusia perlu bijak dalam menerima perubahan agar tidak kehilangan identitas budaya. Nah, lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini materinya manusia dan peradaban. Nah, jadi peradaban itu adalah bentuk kebudayaan yang sudah berkembang lebih maju, ditandai dengan kemajuan berpikir, teknologi, dan sistem sosial. Salah satu peradaban awal adalah Mesopotamia, yang dikenal dengan sistem pertanian dan tulisan awalnya. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, peradaban manusia semakin maju, termasuk dalam kehidupan modern sekarang. Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan seperti perubahan nilai hidup, gaya hidup konsumtif, dan hilangnya tradisi. Karena itu, manusia perlu tetap mempertahankan nilai moral dan budaya di tengah perkembangan zaman. Nah, selanjutnya di bab 4, materinya itu tentang manusia sebagai individu dan masyarakat. Jadi, manusia adalah makhluk individu yang memiliki karakter dan kepribadian masing-masing. Namun, manusia juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hubungan antar manusia, terbentuklah masyarakat. Dalam masyarakat, terjadi interaksi sosial seperti kerjasama, persaingan, dan bahkan konflik. Selain itu, masyarakat juga memiliki pelapisan sosial atau stratifikasi, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Seseorang dapat mengalami perubahan status sosial melalui pendidikan, usaha, ataupun pekerjaan. Jadi, manusia dan masyarakat saling membentuk dan saling bergantung satu sama lain. Nah, selanjutnya di bab 5 ini bab 5 ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat, manusia memerlukan nilai moral sebagai pedoman untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nilai moral ini berasal dari agama, budaya, dan pendidikan. Agar nilai moral dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bersama, maka diperlukan hukum, yaitu aturan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Moral mengatur hati dan nilai niat seseorang, sedangkan hukum mengatur tindakan agar tidak merugikan orang lain. Keduanya saling melengkapi, karena hukum tanpa moral bisa menjadi kaku, dan moral tanpa hukum sulit diterapkan. Nah, di bab yang terakhir itu bab 6, bab ini menjelaskan kalau masyarakat itu memiliki keragaman seperti suku, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman adalah hal yang wajar dan harus dihargai agar kehidupan tetap harmonis. Salah satu bentuk kesetaraan yang penting diperhatikan adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam semua hal, tetapi memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Perempuan berhak memperoleh pendidikan, bekerja, dan memimpin. Dan laki-laki juga boleh mengambil peran domestik tanpa dipandang rendah. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang adil tanpa diskriminasi, sehingga semua orang dapat berperan sesuai kemampuan mereka. Nah, baik, jadi dari bab 1 sampai bab 6, kita belajar bahwa manusia itu hidup dalam masyarakat yang beragam dan penuh nilai. Untuk hidup harmonis, kita perlu menghargai perbedaan, berlaku adil, memegang nilai moral, dan tetap menjaga budaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian video penjelasan rangkuman bab 1 sampai bab 6 dari saya. Terima kasih.